Berlatar di Jepang pada tahun 1617 ketika Hanzo dan anaknya baru pulang mengambil air, istrinya pun meminta 2 ember lagi yang akhirnya Jubei disuruh Hanzo untuk beristirahat di dalam sambil menemani adiknya. Dan juga Hanzo merasa bersyukur karena diberkati istri sepertinya. Namun karena anaknya menangis, akhirnya Harumi pun ke dalam sambil menunggu Hanzo yang sedang mengambil air, tapi ya, ternyata di luar ada orang yang sedang mencari Hanzo sehingga Harumi langsung menyembunyikan anak bungsunya. Tapi karena Hanzo tidak ada di sana, Jubei pun langsung mengambil sikap untuk menantangnya sehingga karena kagum, dia pun langsung memperlihatkan ini. Maka dari itu saat Hanzo sadar, dia pun langsung kembali ke rumah, tapi namun karena para musuh masih ada di sana, Hanzo pun langsung menghadapinya. Ya, karena tahu kalau ini adalah perbuatannya Bihan, Hanzo pun langsung mendatanginya dan Bihan memberitahu selain semua klannya sudah dibantai, Hanzo juga akan ikut musnah bersama mereka sehingga dan saat Hanzo sudah tidak bertenaga, akhirnya Bihan pun melakukan ini. Lalu setelah beberapa jam Bihan pergi, Hanzo pun sadar lagi di mana dia langsung mencabut belati itu dan segera menuju suara anaknya yang terdengar menangis, tapi sayangnya Hanzo pun sudah tidak sanggup. Namun setelah itu, Raiden sang dewa petir datang ke sana dan dia langsung membawa anak perempuan itu. Dan setelah kejadian itu, alam bumi berada di ambang kehancuran di mana jika kalah satu turnamen lagi, maka alam Outworld yang kejam akan menjajah dunia. Namun ramalan kuno mengatakan bahwa sekelompok petarung baru akan dipersatukan oleh bangkitnya garis keturunan dari darahnya Hanzo. Lalu 400 tahun kemudian, Cole seorang petarung MMA yang ditemani oleh Allison ialah istrinya sedang bersiap untuk bertanding melawan Ramirez yang menurut bapak promotor kalau kali ini Cole akan kalah lagi dan juga saat tahu kalau Emily ialah anak Cole akan menjadi cornernya, dia pun langsung tertawa dan langsung menyuruh Cole untuk beraksi. Dan juga di tengah pertandingan, Jax ialah tentara elit Amerika datang untuk menonton pertarungan tersebut.
Ya, ternyata Cole pun menyerah. Sedangkan di alam Outworld, saat Bi-Han menghadap Sang-sung ialah penyihir sekaligus pemimpin alam itu, Bi-Han pun disuruh untuk menghabisi para jawara di alam bumi sebelum turnamen dimulai, sehingga Bi-Han menyatakan kalau saat ini namanya adalah Sub-Zero yang membuat Cole pun mendapatkan penglihatan aneh. Dan saat akan pulang, Emily memberikan ayahnya gelang yang baru saja dia buat. Namun tiba-tiba Jax datang ke sana selain untuk memperkenalkan diri. Dia juga tahu kalau Cole dulunya adalah mantan juara. Namun karena Cole harus pergi untuk makan malam, dia pun langsung berpamitan sehingga Jax langsung ingin tahu dari mana Cole mendapatkan logo naga yang ada di tubuhnya, yang membuat Emily pun memberitahu kalau itu adalah tanda lahir. See you around, champ. Nice chatting with you. Lalu sesampainya di tempat makan, Allison pun diberitahu kalau Cole belum mendapatkan hasil yang baik di pertandingan barusan, namun yang mereka tidak tahu kalau Jax ternyata sedang mengawasi mereka, ditambah di luar tiba-tiba turun salju. Tapi karena ini masih bulan Juli, Allison pun merasa janggal dan tiba-tiba karena hal itu, Jax langsung menyuruh mereka untuk masuk ke dalam mobil. Dan juga Jax melaporkan pada seorang bernama Blade selain sudah mendapatkan target, Jax juga memintanya untuk bertemu di pangkalan. Namun karena Cole bingung, akhirnya Jax memberitahu kalau dia juga memiliki tanda yang sama seperti Cole, yang artinya kalau Cole adalah orang terpilih untuk sebuah pertarungan. Namun masalahnya orang yang memiliki tanda tersebut akan diburu oleh entah siapa. Ya, karena Sub-Zero menunggunya, Jax pun langsung keluar dan menyuruh Cole untuk pergi mengamankan keluarganya, karena jika Cole membantunya di sini, maka anak dan istrinya akan menjadi korban, sehingga setelah Cole pergi, Jax pun langsung mengejarnya. Sedangkan Cole akhirnya dia berhasil lari ke sebuah penginapan, dan setelah Emily tertidur, Cole meminta izin untuk pergi karena jika diam di sini terus takutnya orang itu akan membahayakan mereka, sehingga setelah mendapatkan izin Cole pun pergi untuk menemui Sonya Blade sesuai arahan dari Jax. Lalu di alam Outworld, Milena melaporkan kalau salah satu buruan Sub-Zero sudah berhasil kabur, sehingga Sang-sung memerintahkannya untuk mengirimkan reptilian, sedangkan dia akan mengurus Raiden agar tidak tahu tentang semua ini. Dan kembali ke Cole, akhirnya dia pun sampai di tempat yang dimaksud, di mana saat Cole sedang masuk ke dalam, ya, akhirnya Cole bertemu dengan Sonya Blade dan Cole pun diajak ke dalam. Jax hasn't checked in. Where is he? He stayed behind. Dan ternyata selain Sonya adalah rekannya Jax, dia juga menjelaskan kalau selama ini dia sudah meneliti tentang tanda naga tersebut, karena saat mengejar buronan di Brazil yang memiliki tanda itu, ternyata dia malah punya kekuatan super. Namun karena Jax berhasil menumbangkannya, tanda itu jadi pindah ke kulitnya Jax, dan dari semua petunjuk yang ada kalau tanda itu adalah undangan untuk sebuah turnamen bernama Mortal Kombat.
Tapi karena Cole tidak percaya, akhirnya Sonya menegaskan kalau alasan dia ada di sini karena sebentar lagi turnamen itu akan dimulai dan sebagai informasi kalau jawara lain sudah banyak yang mati. Ditambah karena di sana ada seseorang yang ikut nimbrung, akhirnya Cole pun langsung mengeceknya. It's Kano. Oh, hello, sunshine. Ya, orang ini bernama Kano, seorang tentara bayaran sekaligus pemimpin dari sindikat kriminal bernama Black Dragon, dan kata Sonya kalau tandanya adalah hasil dari dia membunuh seorang jawara, namun karena Kano menyinggung tentang warna rambut pirang itu, You have a marking. dan saat Cole ingin tahu di mana tanda milik Sonya, dia pun jujur kalau dia tidak memiliki tanda tersebut, tapi tiba-tiba ya, mereka semua tidak tahu kalau itu adalah reptil yang dikirim oleh Samsung sehingga mereka pun terus berhati-hati. Did you shoot it? I think I clipped it. I'm out of here. Knife. Kano wins. Karena serangan itu, semua penelitian jadi ikut hancur dan juga karena Kano tahu kalau mereka ingin ke kuil Raiden, akhirnya Sonya memaksa dia untuk mengatakan di mana lokasi kuil tersebut, namun Kano tidak mau membantu orang yang sudah menculiknya dan sampai membuat wajahnya terluka. Namun karena Kano mata duitan, akhirnya Sonya akan memberinya uang sebesar $2 juta yang tentunya membuat Kano langsung meremehkannya karena orang semiskin Sonya tidak mungkin punya uang sebanyak itu, sehingga saat Sonya menegaskan kalau itu adalah tawaran yang serius, akhirnya Kano setuju asal bayarannya $3 juta dan juga dia akan meminta tolong temannya yang punya pesawat, tapi yang Kano tidak tahu kalau Sonya tidak punya uang sebanyak itu. Dan saat Cole tersadar, Sonya pun memberitahu kalau dia sudah cukup lama tidak sadarkan diri, ditambah karena tujuan mereka sudah dekat, akhirnya semua orang langsung bersiap untuk melakukan terjun payung. Lalu saat di perjalanan, selain Kano mengeluh dan ingin beristirahat lagi, dia juga tidak mau memberikan GPS itu pada Cole yang akhirnya Sonya pun langsung merebut benda itu. Tapi karena Kano menganggap kalau Sonya hanya iri dengan tanda naga miliknya, akhirnya dia pun menyuruh Sonya untuk segera membunuhnya dan mengambil tanda itu. Go on then, take it. Just take it. Take it! Nah. Ya, karena Sonya tidak mau membunuhnya, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan tidak lama setelah itu, karena dicegat oleh orang asing, Kano pun langsung ingin menyerangnya dan... Okay, that's far enough, MC. Ya, orang ini mengaku kalau dia bukanlah musuh dan dia bernama Liu Kang, salah satu jawara yang mewakili alam dunia. Namun karena Kano melihat bola api keluar dari tangannya, dia pun jadi yakin akan mendapatkan kekuatan super juga, sehingga Liu Kang mengajak mereka untuk ikut berlatih bersamanya. Di sana, Liu Kang menjelaskan kalau selama ribuan tahun, kuil suci ini dipakai untuk berlatihnya para jawara sebelum melakukan turnamen, dan saat sudah semakin dalam, dia pun langsung membuka pintu rahasia.
Ya, di sana ada banyak sekali gambar sejarah Mortal Kombat termasuk alam Outworld yang paling brutal dan musuh utama dari alam bumi. Namun saat Cole melihat gambarnya Hanzo, setelah itu, Liu Kang menjelaskan tujuan berlatih di sini ialah masing-masing dari jawara harus menemukan tenaga dalam mereka yang disebut Arcana, karena tanpa itu mereka tidak akan bisa mengalahkan musuh, ditambah jika kalah maka alam bumi akan dijajah oleh Outworld. Namun saat Sonya ke ruangan sebelah, ternyata Jax sudah ada di sana dan sayangnya saat Liu Kang menemukan Jax keadaannya sudah seperti itu, ditambah karena dari semua alam tidak ada obat untuk lukanya tersebut, akhirnya Liu Kang meminta Sonya untuk bersabar dan memberi kesempatan pada para tabib untuk melakukan tugasnya. Dan setelah itu, mereka pun akhirnya menemui Raiden yang melihat selain para jawaranya kurang kompeten, Raiden juga tidak suka dengan Kano yang sangat arogan. Namun masalahnya karena alam bumi sedang terancam, Raiden pun akan mencoba percaya pada mereka. Lalu saat Liu Kang sedang bertapa, tiba-tiba... Ya, ternyata Sub-Zero berhasil menemukan tempat ini sehingga mereka pun bertarung. Dan orang ini adalah Kung Lao, sepupunya Liu Kang. Namun karena Shang Tsung datang ke sana juga untuk mengklaim semua jiwa manusia, Raiden pun langsung datang dan memberitahu kalau sebelum memenangkan pertandingan hal itu tidak diperbolehkan. Tapi karena konflik di luar turnamen tidak akan dihitung, akhirnya Shang Tsung pun akan menyerang mereka sebelum turnamen terjadi, sehingga Kill them. ya, karena pelindung itu, Shang Tsung pun akan mencari cara untuk membukanya sehingga mereka pun pergi. Ditambah karena Kano mengoceh tentang kekuatan super sambil merendahkan penampilannya Kung Lao, akhirnya dia pun langsung memberitahu kalau Kung Lao adalah juara di Mortal Kombat sebelumnya, dan karena waktunya mepet, mereka pun akan melatih para jawara supaya bisa cepat menemukan Arcana mereka. Namun sayangnya karena Sonya tidak memiliki tanda, dia pun hanya diperbolehkan menonton saja karena menurut Liu Kang latihan ini akan percuma baginya, sehingga Sonya pun langsung pergi. Yeah, liability. Come on, Lonnie. Dan setelah itu, kebetulan Jax pun sadar di mana dia kaget saat melihat lengannya sudah jadi robot, sedangkan di luar mereka pun mulai berlatih. Namun saat Kung Lao memberitahu kalau jika hanya mengandalkan bakat saja maka otomatis akan kalah, Kano pun malah ikut mengejek Cole dengan puas, sehingga setelah itu giliran dia pun dimulai. Setelah itu sambil mengobati lukanya Cole, Liu Kang pun menceritakan kalau cara dia mendapatkan arkananya berbeda dari Kung Lao karena selain dia adalah anak jalanan, saat itu dia dibawa ke sebuah akademi wuxi dan bertemu dengan Kung Lao hingga mengabdi pada Lord Raiden. Namun saat disuruh membunuh seseorang yang ternyata memiliki tanda sekaligus adalah pedagang anak kecil, akhirnya Kung Lao pun membunuhnya dan saat itu arkana miliknya jadi muncul. Sedangkan Jax, dia pun sangat frustrasi karena pukulannya malah seperti anak kecil, sehingga saat mempertanyakan kenapa dia tetap dibawa ke sini, Sonya pun memberitahu kalau di masa lalu saat dia sedang berusaha keras agar Jax menerimanya sebagai pasukan elit, Sonya pun ingat perkataan Jax kalau dalam hidup hanya ada pilihan antara terus melanjutkan atau berhenti dan menyesal seumur hidup, yang membuat Jax pun tiba-tiba sadar lagi.
Lalu saat makan malam, Liu Kang memberitahu kalau mereka semua harus banyak makan supaya recovery tubuh mereka bisa cepat pulih. Namun lagi-lagi Kano malah menertawakan lengannya Jax karena ukurannya terlihat sangat kecil. Dan karena Kung Lao tidak suka, akhirnya dia mulai mengejek Kano kalau dia adalah petarung yang buruk ibarat binatang yang gagal dilatih. Ditambah Liu Kang juga ikut mengejeknya kalau seharusnya Kano berlutut pada Kung Lao, sehingga Kano langsung menantang mereka berdua sambil mengeluarkan kata-kata makian. Dan saat Kano terus dibuat marah oleh mereka berdua, akhirnya ya, Kano pun sangat senang karena akhirnya dia mendapatkan arkananya dan juga dia kembali menjadi sombong. Dan keesokan harinya, latihan pun dimulai lagi, yang mana kali ini Cole harus menghadapi Kano. Focus on the pain, Cole. Setelah itu, Sonya mendatangi Cole yang sedang merenung, dan juga karena Raiden tahu kalau Cole sudah gagal mendapatkan arkananya, akhirnya dia memberitahunya kalau tanda itu berasal dari leluhur Cole ialah ninja terbaik di bumi bernama Hanzo. Di mana setelah dibunuh oleh Sub-Zero, Hanzo turun ke neraka dan tanpa henti dia terus mencari cara untuk balas dendam, sedangkan Raiden menyelamatkan anak perempuannya yang merupakan satu-satunya garis keturunan dari Hanzo, sehingga selama beberapa abad lambang itu terus diturunkan kepada turunannya. Namun karena Cole sudah menyerah, akhirnya Raiden membukakannya portal untuk pulang. Sedangkan di Outworld, akhirnya semua jawara Sangsung berkumpul di sana, di mana selain mereka diberitahu kalau para jawara di alam bumi bukanlah tandingan mereka, Sangsung juga harus segera mencari cara untuk menembus perisainya Raiden, sehingga Kabal yang merupakan mantan rekannya Kano, dia pun akan mencoba menghasutnya. Ditambah karena Goro sudah datang, Sangsung pun akan langsung melakukan penyerangan. Ya, sehingga Kabal langsung menemui Kano dan dia menyayangkan kalau Kano yang dulunya ditakuti malah berada di pihak yang salah dan di bawah perintah wanita itu, yang akhirnya Kabal berjanji akan menggandakan pembayaran yang dijanjikan oleh wanita tersebut. So what would I need to do? Sedangkan di hotel, karena Cole mendengar suara aneh dari dalam gudang, akhirnya dia pun langsung memeriksanya. Ditambah Kano juga langsung menghancurkan tongkat itu. Ya, karena hal itu Sangsung langsung datang ke sana dan juga secara terang-terangan Kano pun jadi berada di pihak musuh, sehingga pertarungan di dua tempat pun terjadi. Namun saat Milena tahu kalau Sonya bukanlah orang terpilih, dia pun langsung pergi dari sana, sehingga Kano mengambil kesempatan untuk balas dendam terhadapnya. You're beneath me. Now destroy him, my beauty.
Sedangkan di hotel karena Cole mulai terpojok, akhirnya Ellison mengambil kampak dan langsung menyerangnya, tapi sehingga saat melihat anak dan istrinya dalam bahaya, tiba-tiba Allison! ya, karena serangan itu seperti tidak berasa, akhirnya Cole langsung menyerang lagi. Sedangkan di kuil saat Jack sedang mencoba mengangkat batu besar yang menimpa Sonya, tiba-tiba sesuatu pun terjadi. Lalu saat Raiden ke sana, sayangnya dia kalah jumlah sehingga dia memanggil kembali Cole sambil Raiden berterima kasih karena serangan ini para petarungnya jadi menemukan arkananya masing-masing dan sambil menegaskan pada Sub-Zero kalau keturunan Hanzo masih berlanjut sehingga saat mereka semua akan dibawa pergi. Karena hal itu, Kung Lao langsung ditarik dan saat Liu Kang diberitahu kalau jiwanya sedang dihisap, akhirnya ya, mereka pun dibawa oleh Raiden ke ruang hampa yang tidak bisa dijangkau oleh Samsung, di mana karena saat ini jawara terkuat sudah dikalahkan, Liu Kang pun menganggap kalau kekalahan alam bumi akan segera tiba. Namun saat Cole meyakinkan mereka kalau masih ada celah untuk menang, tiba-tiba Raiden memberikannya belati milik Hanzo supaya roh Hanzo bisa ikut berjuang bersamanya. Sehingga Cole menjelaskan kalau mereka semua harus dipisahkan dari kelompok dan membawanya langsung ke dalam turnamen, yang mana Jax pun langsung memilih Reiko sebagai lawannya. Hey, big boy. Dan juga Sonya disuruh untuk melawan Kano karena Cole tahu kalau Sonya sudah sering mengalahkannya. Honey, I'm hung. Sedangkan Cole dan Liu Kang akan melawan Mileena beserta Kabal di tempat lain. Dan jika mereka berhasil menang, Cole pun menyarankan untuk melawan Sub-Zero secara bersamaan. I'd come out if I were you! Lalu saat Kano sedang sibuk mengoceh, akhirnya sedangkan di tempatnya Liu Kang dan Cole, mereka pun sangat fokus dalam pertarungan tersebut. Fatality. Karena hal itu, Mileena langsung menunjukkan kekuatan aslinya dan dia mampu membuat Cole terpojok sehingga saat Sonya datang,
Namun di hotel saat Ellison sedang bersiap-siap untuk pergi dari sana, tiba-tiba Sub-Zero pun menemukan mereka sehingga setelah itu dia mendatangi Cole untuk menunjukkan gelang tersebut. Lalu karena Sub-Zero berhasil memancing Cole ke tempat ini, dia pun langsung beraksi. The blade of Hanzo. Get over here! Ya, ternyata itu adalah Hanzo yang sudah bangkit dari neraka dan dia sudah lama menunggu momen ini. Dan juga Hanzo menyatakan kalau namanya sekarang adalah Scorpion. Namun di sana Scorpion melihat kalau ternyata Sub-Zero masih saja memburu garis keturunannya sehingga Cole pun langsung bergabung untuk melawannya. Setelah itu, Cole pun disuruh untuk menyingkir dan dia memberitahu pada Sub-Zero kalau di dalam neraka dia sudah berhasil mengendalikan api tersebut dan lalu setelah itu, Cole diminta untuk fokus menjaga keturunannya karena saat ini dia sudah bebas. Dan tidak lama setelah itu, mereka pun menyusul ke tempat tersebut di mana Raiden terkesan dengan kemampuannya Cole, namun tiba-tiba Samsung pun datang ke sana. Yang mana Samsung menyatakan kalau di pertempuran berikutnya selain dia akan membawa jawara lain untuk mendapatkan alam bumi, di turnamen selanjutnya dia juga akan membawa pasukan yang banyak ke sini, tapi ya, karena hal barusan, semua orang jadi disuruh untuk menemukan jawara yang lain agar di pertandingan berikutnya mereka semua dapat melawan dengan maksimal.
Lalu beberapa hari kemudian, Cole kembali ke camp selain untuk mengemasi barang-barangnya. Dia juga mengundurkan diri pada bapak promotor karena Cole akan pergi menuju ke Hollywood yang membuat cerita pun tamat.